Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, paling utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang mana masih kita rasakan sampai saat ini. Sholawat bertagikan salam tercurahkan kepada roh junjungan alam. Ia adalah seseorang dalam mati-matian demi menegakkan kalimat tauhid, yang ringan dalam ucapan, yang insya Allah berat dalam timbangan. Bilafzi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, marilah kita membaca sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga setelah membacakan salat kepadanya mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja masuk ke judul ceramah saya yang berjudulkan Jempolmu bisa jadi amal atau dosa, dan berbijaklah dalam bermedia sosial. Pada zaman sekarang, hampir setiap orang memiliki handphone dan media sosial. Setiap hari kita mengetik, menyukai, berkomentar, memberikan informasi, bahkan hanya membaca berbagai konten. Mungkin kita menganggap semua itu hal yang biasa, namun sebagai seorang muslim, kita harus ingat bahwa setiap aktivitas digital akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, "Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid", yang artinya tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang kita tulis di media sosial juga dicatat oleh malaikat. Bukan hanya ucapan secara langsung, tetapi juga komentar, pesan, unggahan, bahkan apa yang kita sebarkan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu komentar yang baik bisa menjadi penyemangat bagi seseorang. Sebaliknya, satu komentar yang kasar bisa melukai hati orang lain. Satu unggahan yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah. Namun, satu berita kebohongan atau fitnah yang kita sebarkan bisa menjadi dosa yang terus mengalir. Karena itu, kita harus menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak. Dan ada 5 kunci agar media sosial menjadi ladang pahala. Yang pertama, niat karena Allah. Gunakan media sosial untuk menjabarkan manfaat dan kebaikan. Yang kedua, tabayun sebelum membagikan informasi. Pastikan berita yang kita terima benar dan bukan hoaks. Yang ketiga, jaga lisan digital. Tulislah komentar yang sopan, santun, dan membangun. Yang keempat, konten yang positif. Ikuti akun yang menambah ilmu dan motivasi. Yang kelima, batasi waktu pengguna media sosial. Jangan sampai membuat kita lalai dari sholat, belajar, bekerja, maupun berbakti kepada orang tua. Ayat ini mengajarkan kita agar kita saling membantu dalam kebaikan, termasuk melalui media sosial. Jangan sampai jempol kita justru membantu menyebarkan kebencian, fitnah, atau permusuhan. Hadirin dirahmati oleh Allah, ingatlah, jempol kita memiliki pilihan. Satu klik bisa menjadi amal yang mendatangkan pahala atau menjadi dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oleh karena itu, sebelum mengetik, marilah bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah Allah ridho jika saya mengirim atau membagikannya? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik kita menahan jempol kita. Dan kesimpulan dari saya, marilah kita menjadi generasi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Jadikan setiap unggahan berkomentar dan pesan sebagai sarana dakwah, ilmu, dan kebaikan, sehingga jempol kita menjadi jalan menuju pahala, bukan jalan menuju dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar selalu menjaga lisan, baik lisan secara langsung maupun lisan digital. Dan yang terakhir dari saya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Cukup sekian ceramah singkat dari saya. Apabila ada kata kurang dari saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.